استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وصلى على من نوى به شيخنا الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عن adapun lidah. Maka lidah ini yaitu dijadikan bagimu ini lidah ilat mumpung karena membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala. Jadi mulut yang dijadikan oleh Allah ini hikmatnya digunakan memuji lawan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi mengkada memuji berdoa, mengkada berdoa memuji. Dan banyak, jangan sedikit. Mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan berkat guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cita-cita kita, tidak ada keinginan kita selain kita dimasukkan ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah pertama untuk sampai kepada Allah Ta'ala, usahanya, ikhtiarnya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tersebut di dalam kitab-kitab suluk bahwasanya untuk sampai kepada Allah Ta'ala macam-macam memang wiritan dan zikir yang dibaca. Maka dari wiritan-wiritan dan zikir itu sholawatlah jalan paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita galakkan salawat pribadi kita masing-masing. Baca salawat setiap hari, sallallahu ala Muhammad, itu paling kada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa? Ya setidak-tidaknya 1000. Bisa lebih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan itu dilakukan kalau bisa beristilah, duduk menghadap kiblat, berzikir kepada Allah dan mendoakan Rasulullah. Jadi di dalam sallallahu zikir kepada Allah. Ala Muhammad itu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu hakikatnya berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan afdalul qurbat, afdalul adhkar, paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah buat orang awam adalah banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki bima sammakallah Raisha Azkiya binta Hanafi.
Ini mudah-mudahan coba kita model program susun, dan mudah-mudahan pengajian kita berlanjut keterangannya sampai kepada tahap akhir untuk berusaha mendapatkan sampai ke istana dan ke hadrat. Mau muda mau tua, kalau memang rezekinya kada kalai. Kalau kada rezekinya memang kada kala dipaksakan. Rezeki itu sudah bertulis. Jadi kalau ini hendak dapat ilmu, pastinya mendapat. Kalau ini memang kada dapat ilmu, pastinya kada mendapat. Nah, jadi langkah pertama, muntung kita ini bajikir. Bapandar lawan Allah. Memohon Rasulullah ditambahi rahmat. Itu aja utak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Yang dipandiri ini Allah memintakan lawan sidin agar rahmat itu turun bertambah-tambah kepada Rasulullah. Itu jangan dipinta. Jadi hati kita, utak kita dipaksakan sedikit dengan bantuan muntung untuk menghadapi beparak lawan Tuhan. Itu. Jadi utak kita, hati kita dikarasi. Ya, hati ini lawan utak ini bahannya liar. Jak orang Banjar tuh lanjar. Stok kemari. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Sembahyang di masjid, hatinya di mana? Di kunjungan. Ya Allah, saking liarnya tah. Ngaran jadi liar, lanjar. Mulai Allahu Akbar. Ngaran menyiapkan pengunjungan hayalan. Pas sujud, lihat haruan singgonolan pulang di bawah. Makin nyai, hati. Berdadas sembahyang. Utak lawan hati ini kada menghadapi Tuhan. Kita orang awam nih. Nah, coba program, ada usaha, ada perjuangan. Aku bajikir mengarasi utakku. Aku bajikir mengarasi hatiku. Nang hati dan utakku miliar lawan lanjar kasih to kemari. Semua salawat, semua isinya memadahkan. Rasulullah itu dapat rahmat dan kelebihan dari Allah. Isinya semua, baik cerita, syair, puisi, kasidah, semua memadahkan Rasulullah itu dapat rahmat dan kelebihan itu dari Allah. Allah yang memberi lawan sidin tambahan rahmat dan tambahan kelebihan. Itu isinya. Ahli-ahli syair memperlihatkan dan memuji tentang hal itu. Nah, jadi dalilnya di Quran cukup aja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahu dah berkaan babila kita membacanya babila. Dan Qur'annya itu membacanya babila, menggunakan muntung sebelum setrok dan sebelum bisu. Mungkin ada nang muntung ni berot. Kalau lagi kita bacaan asal nang kaya ini jangan aja bacaan pang sudah nang berot. Berot ya, berot. Tasbih biar manusia gini bingung apa nih baca sidin saja.
zikir kepada Allah. Ini dimuntung. Memuji dan berdoa. Memuji dan berdoa. Lalu bacaannya bagus, zikirnya. Di antaranya orang awam ini kita zikir salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju Allah itu dua. Jalan. Ada jalan tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengasaakan hati kita bahwa semua yang ada ini gawian Tuhan. Semua. Mau alam, langit, bumi, matahari, bintang, dan lain sebagainya bertaan gawian Tuhan. Ini jalan pertama untuk menyampaikan kepada Allah, yaitu memandang nina hambal kada bangaran hambal lagi, mikrofon kada bangaran mikrofon lagi, meja kada bangaran meja lagi. Ini pokoknya ulahan Tuhan. Ngarannya apa? Nah, setelah ini ulahan Tuhan, ini ulahan Tuhan, ini ulahan Tuhan, semua ulahan Tuhan. Berarti ulahan Tuhan. Berarti berapa ekong yang begawi tak? Seekong je lah. Yang begawi itu seekong je lah. Jadi melihat mikrofon ulahan Tuhan, melihat meja ulahan Tuhan, melihat hambal ulahan Tuhan, melihat manusia ulahan Tuhan, melihat binatang ulahan Tuhan, melihat langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya, semua ulahan Allah. Nah, kalau itu nang begawi berapa ekong? Seekong. Wahidun. Nang begawi ini seekong aja. Kada dalam kawannya begawi kecuali seekong itu. Arti begawi di sini maulahakan. Sebelum takbir, Allahu Akbar, nyata dah gawian nang seekong itu. Lain pada nang seekong itu kada kawa menggawiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata dah, kada dah kawa lagi dah berpikir panjang, nyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyata dah gawian nang seekong itu. Nah, kalau siang, malam, pagi, sore selalu yang dipandang gawian sidin, gawian sidin, gawian sidin. Itu aja dulu. Nah, ini ngarannya lorong tauhidul af'al. Orang dekat kepada Allah dengan jalan memandang semua yang ada ini af'al Allah. Tentunya syariat jangan mereng. Kalau melihat paha beginian, ini ulahan Tuhan. Melihat ulang susu beginian, ini ulahan Tuhan. Bulik mandi wajib. Syariat mereng luput kada kawa masuk ke hakikat. Jadi lorongnya waqtul buyut min abwabiha. Lorong hakikat pintunya syariat. Jadi masuknya lewat syariat yang bujur untuk memandang itu hakikat. Artinya mata ini beli lihat kenang bagus, telinga berdengar kenang bagus. Amunnya nang mata melihat tempaha beginian, ini ngarannya memasuki hakikat lain jalan lawang. Mun masuk tuh lain jalan lawang, nah pangarannya maling. Yang lah orang tuh masuk lain jalan lawang, maling. Ngarannya mah jalan atap rumah, maling. Tujuan longkang. Waqtul buyut min abwabiha. Paham dulu tak? Kita ya begamatan mengelola hati kita, menyusun hati kita. Mari semua jamaah kita semenyaan berdoa, mudahan sebertaan kita keluarga sampai bertahan kepada Allah Ta'ala.
dimasukkan ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin. 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 Nah, jadi memandang apa aja ulahan sidin. Nah, lebih-lebih pandanglah yang ajaib-ajaib, yang ajaib-ajaib, yang kita bingung, yang nyata-nyata menunjukkan gawian sidin. Nyata benar gawian sidin. Nang dibahas nih gawian sidin. Itu aja dulu. Jangan pernah dulu membahas gawian makhluk. Jangan pernah ikut bicara tentang makhluk. Nih orang lagi suluk. Nih orang lagi jalan menuju Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Oleh karena itu dia harus jangan banyak bergaul. Jangan banyak ngurusin makhluk. Jangan banyak mikirin makhluk. Karena kalau mikirin makhluk gimana mau fokus sama Allah? Rasulullah yahlu bighari hira. Yahlu bighari hira. Hingga ayat turun Iqra bismi rabbik. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Rasulullah berkhalwat di dalam gua Hira. Beliau datang Jibril alaihi salam, "Iqra ya Muhammad." Baca olehmu hai Muhammad. Beliau udah mantap, ma ana biqari. Aku kada biisi gawian membaca. Karena memang udah semua yang menggawi itu sikung, enggak ada dua, enggak ada tiga. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku kada biisi gawian membaca. Kada bisa aku. Nang bisa tu kada aku. Nang bisa tu kada aku. Iqra ya Muhammad, baca. Ma ana biqari. Aku kada bisa membaca. Iqra bismi rabbik. Baca, minta tolong sama Tuhanmu. Oke, kalau minta tolong sama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Annamal insan malam yani. Al-murad bil insan huna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu, ini jalan menuju Allah. Lorongnya memandang af'al Allah, memandang gawian Allah. Ada jalan kedua, yaitu memandang nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tadi yang pertama tadi kan af'al, gawian. Ngaran gawian Allah itu ngarannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan sederhananya semua yang ada, semua langit, bumi, matahari, bintang, semua namanya nur Muhammad. Tadi kan gawian Allah, ini gawian Allah, ngarannya apa? Nah, apabila dua jalan ini nang mana nang paling afdal, nang mana paling hebat? Sahibul Burdah menjawab, wa kulluhum min rasulillahi muntamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihim. Semua para nabi, para rasul, waqifuna, semua mundur di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj, Jibril mengisyarat, engkau hai kekasih Allah yang jadi imam. Ketika Al-Quran bercerita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita sebaik-baik umat, pertanda Rasul sebaik-baik nabi, sebaik-baik Rasul. Nggak diizinkan orang sebelum Rasulullah dan umatnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang nurnya inilah awal segala sesuatu.
yang bahan bakunya inilah menjadi langit, menjadi bumi, menjadi matahari, menjadi bintang, menjadi bulan. Bahkan bahan baku inilah yang menjadi batang tubuh seluruh manusia. Aslul asya. Nah, nang dipandang mana? Ujar ulama-ulama jalan kedua. Apabila memandang kepada jalan pertama, yaitu memandang gawian Tuhan, ada jalannya. Itu zikirnya la ilaha illallah. Apabila jalan kedua, zikirnya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua alam semesta ini, semua langit, bumi, matahari, burung, bintang, dan lain sebagainya adalah asalnya, bahan bakunya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tadi syair terucap, Burdah pun berkata, sinkron sama pendapat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Sayyidku, pemimpinku, wahai Rasulullah, khudh biyadi, tuntun ulun. Pianlah yang menuntun ulun menuju Allah. Pianlah yang sebab menyampaikan ulun kepada Allah. Tanpa pian, ulun gak bisa mengenal Allah. Ulun lihat daun bergerak, baru kenal ada yang menggerakkan. Ulun lihat matahari bersinar, baru tahu ada yang menciptakan matahari. Dan itu, matahari dan daun adalah nurnya engkau ya Rasulullah. Ulun tahu Allah karena nur engkau ada. Ulun tahu Allah karena nur engkau nyata. Ulun tahu Allah karena nurnya sampian. Khudh biyadi, tuntun ulun menuju Allah. Ma min siwaka wa la anwi ala ahadi. Ulun kadada pegangan selain pian. Ulun kadada pingkutan selain pian. Kemana aja mata ulun memandang, sampianlah yang menuduhkan adanya Allah. Sampianlah yang menuduhkan kuasanya Allah. Sampianlah yang menuduhkan kebesaran Allah. Tanpa sampian, ulun kada kenal Allah. Seandainya sampian kada dijadikan, semua makhluk nggak kenal Allah. Maka dengan dijadikannya sampian, semua makhluk kenal dengan Allah. Langit dijadikan, bumi dijadikan, matahari dijadikan, bintang dijadikan, ikan dijadikan, air dijadikan. Semua asluhu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tahu diri bahwa tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min siwaka wa la anwi ala ahadi fa anta nurun huda. Engkau cahaya petunjuk. Kami bisa kenal Allah karena sampian. Kami bisa mengetahui Allah itu Tuhan kami karena sampian. Karena inilah hebatnya Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak ay ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidak disebut aku kecuali engkau hai kekasihku disebut juga. Aku angkat kata Allah namamu, ku besarkan namamu, ku agungkan namamu, ku besar-besarkan, ku mulia-muliakan. Dengan cara apa? Tidak akan disebut aku kecuali engkau pun harus disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir, kalimat tauhid, azan, itu juga dua kalimat syahadat, itu juga. Sampai tertulis cerita Nabi Adam ini bingung, ya Allah, siapa Muhammad yang ada namanya di samping nama engkau? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah Allah langsung Muhammad.
Padahal ulun tahu jar Nabi Adam di surga ini tidak ada makhluk selain ulun. Tidak ada yang pian ciptakan selain ulun. Ulun tanya siapa dia? Hai Adam, kamu harus tahu. Laulahu ma khalaqtul aflak wala khalaqtuka. Seandainya kadada orang itu, alam gak mungkin ada. Bahkan engkau sendiri takkan kujadikan. Bahan bakumu, bahan baku alam semesta. Semua itulah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itu, siapa yang berani menjadikan Rasulullah sejajar dengan kedudukannya dia? Pasti seorang yang menyadari sesadar-sadarnya bahwa Rasulullah lah yang menyampaikan kepada Allah, berarti ini imam, kita makmum. Beliau di muka, kita di belakang. Beliau yang menyampaikan kepada Allah, walaupun salat zuhurnya tetap 4 rakaat, walaupun salat asarnya 4 rakaat, sama nyembah Allah, tapi ada imam, ada makmum. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Imam yang mimpin, makmum yang dipimpin. Walau nuju semua kepada Allah, tapi syaratnya ya udah jelas nyata. Imam harus di muka, makmum di belakang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi kalau mau tanya yang mana 2 jalan tadi, maka pandanglah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memandang nur Rasulullah kenal sama Allah Subhanahu. Tidak mungkin ya. Sampai Allah bilang Allahu Akbar. Sampai Allah ngomong Allahu Akbar. Apa? Orang yang mengingat kekasihku sama mengingat aku. Orang yang memandang kekasihku sama memandang aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang dibolehkan mendoakan makhluk kecuali mendoakan Rasulullah di dalam salat. Coba lihat, coba sederhananya. Kita nggak disuruh kan, malah diwajibkan kecuali Allahumma shalli ala sayyidina. Nah jadi mari salawat jangan dilapas. Hati kita maitihi itu aja, nah itu aja, jangan ke lain itu aja. Cuma ya tadi marumah jangan tapi berjalan, nyamun sudah berjalan mereng kopiah. Apalagi mandi di batang, waduh. Nah, ya acil juga pulang. Acil ini tapi dada juga pulang mandi. Si kita ini mah lawas gua mandi beristilah makana. Ya Allah, lawan cawat-cawat aja. Nuha kadu tahu. Mandi di batang makana. Jakat menggonong. Itu sudah waktul buyut min abwabiha nggak betul. Oleh karena itu mutaba'ah Rasulullah adalah harus. Mau kada mau. Ada boleh. Menanak mitihi Rasulullah kayak apa kelakuan Rasul, menanak mitihi Nabi kayak apa kayak kelakuan Nabi. Munnya kada nuruti sidin, datang di mana sampai ke sidin? Nah ini yang pertama. Mari kita galakakan salawat. Salawat lah lain salawat. Lagian minian salawat. Zikir salawat. Karena salawat itu hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala, selain zikir tadi, hati kita berusaha hanya mengikihi. Nah, mengikihi kalimat aku. Mengikihi nur Nabi Muhammad itu aja. Jadi nang mana nang jahat-jahat yang dicengangin dulu. Jangan ditihi. Apabila ketujuh memandang aib orang, menyebut-nyebut aib orang, apabila ketujuh maitihi kekurangan orang, menyambet-nyambet kekurangan orang, itulah pemantang orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sayyidi Hasan Al-Madani ngomong, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allah marham ummati Sayyidina. Allah mastur ummati Sayyidina Muhammad. Allah majbur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Salah?
Jadi mudahan sampai berkaan kita. Ulun lah doakan dulu. Jadi kita bimbing. Maka orang sampai lawan Tuhan tuh ngarenggin sampai ampe uyuh. Nyola sampai. Pian nih, bilik mulai sini menuju rumah di jalan sampai ini nak abis. Mun masih di jalan lagi. Ngarenggin di jalan. Banyak halangan, banyak akobat, banyak rintangan yang dihadapi. Ya kenapa? Ya di jalan. Di jalan. Pang sampai. Waduh. Ya kah? Yang sudah sampai, nyaran sampai. Jadi mun orang tuh masih pusang berarti belum. Nah itu aja. Siapa pemusangan maka orang itu begadung musang. Jangan. Nah jadi mbah meitihi nang kada bagus ada orang misalnya napa-napakah nanang lalu aja tuh ini tahu lah aja. Tahu kada apa gerang nyawa ini kada tahu jual nih. Apa gerang ya kada nyawa awas yang mengisahkan ke lain aja. Apa gerang tapi rahasia lah aja. Awas yang mengisahkan ke lain. Nggak tahu lah. Yang jadi buku piah terus itu tak ada longor. Tapi nyawa jangan berkuya-kuya lah aja. Ini pulang berkuya ke lain. Ini tahu lah ya. Tapi ini jangan berkuya-kuya lah. Ini rahasia, awasnya. Mungkin dipadai orang semalam jangan berkuya-kuya. Bertiga deh. Berarti berempat, berlima, berenam pas sekampungan. Gara-gara jangan berkuya-kuya aja. Itu ngarannya tak kuya-kuya. Kadangnya nambah kuya-kuya lagi. Tak kuya-kuya bujur. Ini tahu lah jadinya tuh betapi kemana aja saruan betapi ini tahu lainnya kadangnya nama model berpakaian nang busana muslim panginya betapi kisah kemar itu baju koko buku pia putih kadangnya nama dituan guru pang tahu lahnya berburu. Nah orang itu nggak mungkin sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Muntungnya itu suka nyambati orang berarti utaknya suka mandang aib orang. Kalau aib insya Allah nggak akan sampai-sampai. Supaya sampai tutup aib orang. Tutupi. Jangan dipandang-pandang aib orang. Kayak apakah jahatnya orang. Jangan dikuyak-kuyak. Menguyak aib maka bujur burujar aib. Kada boleh. Dibah ngarannya. Kada bujur ngarannya fitnah. Ini ada sebagian perlu diketahui oleh jamaah. Tentang keadaan parkiran kita pengajian ulun kan sudah bertender lawan pian dan lawan petugas ulun petugas pian kita semua satu ulun petugas pian semua satu artinya ulun sama petugas sama pian kita berkerubut untuk maulah majelis ini cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama memang tujuannya, yang pertama-tama dulu kayak apa caranya? Majelis kita ini kadang mengganggu lawan kurang, kadang mengganggu. Hingga terlahirlah pemikiran menyamanakan pian, ma'amanakan pian. Memang secara johir nyaman lawan aman itu kayak kada kelihatan, tapi dengan bertolak pikiran kepada jangan mengganggu orang, jangan menghalangi orang, maka apapun kita lakukan asal orang jangan terganggu, asal orang jangan merasa kada nyaman. Kayak apa? Walau seorang bengalih, walau seorang beruyuh. Nah, sebenarnya jakanya puluhan parkiran telah anak mandak parkir di muka masjid tuh susun, di muka jalan tuh susun, gampang. Tapi orang lewat kayak apa? Atau sap nih banyak misalnya bukakan ke jalanan, tutup jalan, tapi orang jalan kayak apa? Kasihan. Apalagi nah hendak betianan melahirkan. Ayo. Lewat beanggulan melihat orang ke pengajian, udah bulik lah. Maka saya melahirkan di kuburan muslimin situ. Kita bertolak titik
ulun bengalih, petugas bengalih. Muka ada petugas malah semenyaan bengalih. Memang uyuh lapah. Tapi kita indah mengganggu orang. Itu bang pedomannya. Indah menyakiti orang. Indah menghalang-halangi orang. Nah, justru itu sudah banyak sedikit yang dipraktikkan. Bila ada kebakaran, bulikan, pas bulikan tutup ke jalur nang keluar supaya orang nang pemadam kawa dulu bakal liaran. Kan indah ganggu orang, jangannya kang keluarakan jam-jam seorang bulik ya kalau keluaran jamaah jajal di jalanan pokoknya habis full bertahan kendaraan non mobil ditika kemana berjalan. Kalau ada mobil karamat nah jalan di atas semua. Asian inya lebih penting dari kita bulik biasa aja inyanya sapi majahi ape kesian inya ngomong ya umah nangaran terkumpul kesian no melihat jemaah betuyuk hendak berbulik ya sudah api parah dihaga. Nah jadi kita utamakan itu dasar pedoman. Dari karena itu ada sedikit perubahan-perubahan yang dialami yang pian mungkin terkajut-kajut juga datang pemudaan malam minggu ini. Kenapa diarahkan ke sini, kenapa diarahkan ke sana? Itu semenyaan kada hendak mengalihkan orang. Pian melihat seorang anak yang dari belakang sini nah parkir nah. Pian melihat seorang anak timbang memarkir kan menuju masjid bertaan nah. Seandainya parkiran itu dituyukakan jalan muka sini, tedundung lawan jamaah. Emunya kawa, tekang tetap tekang. Kada papat ulun lah pian tegana, nang berjalan tegana, nang berkendaraan tegana. Nah, karsingkawaan garakan kada apa. Cuma busiah orang kampung nah hendak betianan tadi melahirkan kayak penya. Mun kita tekang bapak kita juga ya Allah. Nang berjalan ke singgerakan, nambah kendaraan ke singgerakan. Hei, mah ajan dari aja nih. Biarlah kita juga ada bapak, tapi orang lewat ke sini. Orang kayak apa? Nah ini pedoman prinsip kita bahwa kita kada hendak mengganggu orang, misalnya kita kada hendak mengalihi orang. Nah dari karena itu nilun membacakanlah satu apa nih? Ahlinya nutrisi kehamilan dan menyusui anunya kertasnya lah bawa tertawa aja loh ini kita supaya ulun pian jadi kan ada orang guru kawa empat jadi petugas pengajian jadi jamaah sama aja jadi petugas juga apa belainnya kita sama ulun petugas pian sama satu mbah mun petugas menyusunkan pian mucil tidak arti juga pian hendak diatur petugasnya kasih turunan kawa juga pian non petugas turunan ulunnya kasih tangan kawa juga jadi kan jadi satu bertahan artinya sama kita niat yang jadi ulun yang jadi petugas yang jadi pian satu apa timbulkan syariatnya Rasulullah SAW. Kita jadi khaddamnya Rasulullah semua. Jadi pembantunya Rasulullah SAW. Semua nggak ada beda, nggak ada beda. Jadi jalan ada Allah nih, nah ini masih gitu ada Allah di muka situ lawang lah, masuk ke jalan belakang nih, nang aspal nang hanyar nih lewat sini. Nah itu ujar ditutup untuk jalur kendaraan jamaah. Jadi jamaah kalau kawan jangan masuk di situ karena mau masuk ke dundungan jamaah nang tertuju musik mbah kayak apa dan belum mengarang lain karangan ulun mahan bagamat dulu nah jalur untuk jamaah jalan kaki kecuali tasmiyah. Nah kepada nang batasmiyah itu anaknya dimukapai manang nih anak di tasmiyahi bermobil datang berkendaraan datang kepada haja ulun hendak batasmiyah artinya anak ulun nih kayaknya ulun bang nah, masuk dia jalan situ karena andakan wadahnya di muka sini muka peimaman ini nah, ada rumah nang disiapakan sagan untuk orang nang hendak membawa anaknya batasmiyah asal di rumah mama ulun situ kejauhan kesian kalau hujan gerimis ada nih diparakakan kebetulan ada rumah muka sini menampung alhamdulillah bantuan sidin lah membantu juga petugas juga ngarannya nih tak ya lah nah jadi bubuhan nang
Detasnya masuk akan ya kan, masuk akan aja ke dalam mana, ke jalan sini nah, masuk jalan set bepadah bujur-bujur ulun hendak membawa anak bekasnya masuk akannya entah atau kendaraan masuk akannya tak ulun hendak menasmi anak lagi bebuhannya kalau dia anaknya di petugas dipilih di anak teliti juga biar sekalinya kada aja ulun mah anak bekasnya kan ulunnya anak juga aja isinya kada depan lahir kada dari abah. Nah, jamaah dari arah Pasar Lama yang lewat muka masjid akan diarahkan terus. Jadi dari Pasar Lama entah dari mana-mana pokoknya dari situ menuju itu diarahkan lewat masjid, lewati masjid. Arahnya bisa satu ke Semit, tahu kalau sekolahan Semit lah. Semit itu diadakan wadah parkiran dan itu petugas bujur juga nang begawu dan di jar halaman Sekda di muka itu diandaki juga parkir. Nah bila ke situ sudah mulai dibak arahan kedua lewati kuburan muslimin, masuk ke kuburan ini, masuk jalan kuburan nih. Dan kan kalau Semet terus lah, jadi menyebut arus gak boleh kesini berjalan, sama aja jauh juga. Nah, atau putar sudah jadi buhannya, jadi petugas belok pak, akan ke kuburan. Nah, karena itu disambut bertahan oleh bubuhan petugas. Jadi petugas di situ belapan misalnya, ya Allah malam ini misalnya timbul 10 berarti bukan kuburan gue kok ngeluar. Iya bang kuburan tuh berdua keluar. Nah, jadi ini diarahkannya putarnya dari situ semua masuknya ke belakang sini. Semua. Jadi kada perlu ragu pian tak perlu takutan di mana pian parkir, pokoknya masuk ke sini bertahan. Nah, masuk ke sini bertahan artinya ke belakang masjid nih atau parkiran yang di biasa pian. Tapi jalannya jalan situ. Kenapa ada jalan sini guru ya tadi indah tadundung tadi kan. Karena orang parkiran ke belakang tuh berjalan batis semenyan menuju masjid. Pian datang dari sini mahangkot jadinya mentekang kita aja bus ya. Orang anak ke dalam ke mobil atau apakah. Pokoknya kita indah dengan orang habis saya. Ada anak itu aja pijakan kita. Walaupun kita beuyuh sedikit. Walaupun belapah sedikit karena apa. Yang penting kita kada hendak mengalihi mengganggu orang itu aja pedoman. Aku nih sudah dari dulu ngomong mek di atas nih jakuna. Amunnya ada yang merasa terganggu, jangan dihidupi, kesian orang. Tapi jar bebuhan masyarakat hidupi aja ya kada apa-apa. Aku sendiri menakuni mun terganggu aku jangan. Kalau asik bersair ke apakah terganggu misalnya, maklumlah manusia kan lain-lain. Kita harus bekalah agar supaya jangan ganggu orang. Habis kada nak ganggu orang. Bujuan. Aku ini orangnya kedua nih bakal lagi bila orang telah mengalahi aku pasti buka bapakku melawan nek buka nyata selamat. Nah itu tadi dari arah nang Pasar Lama nih. Itu bisa jadinya benang di muka kuburan itu kena inya terus pak belok pak, ini harus bore ini berpendar sedikit nih. Terus pak, belok pak, terus pak, pas kan, terus belok. Lo abut aja kesian petugas. Kemana aku, izin. Jemaah dari orang Sungai Jingan dan sekitarnya parkirnya di daerah Semit itu tadi. Nah, dari sana tapi yang parkirakan jadi Semit atau di Sekda tadi situ. Kecuali mungkin atau nibak apa mungkin Pak Bakcan atau Panglima Batur yang ngatur situ. Cuma sehingga jalan kaki mana. Jadi bagus tuh karena lo warung berdiri-diri aja di situ kan lebih pesa. Nah, nyaman tuh teh, kopi, wadah, payo, bujuran berberkat tikam bujur. Insya Allah orang yang berjalan dari Semitnya belum lagi giginya setengah jam lagi maghrib duduk inya di warung berokok. Nah, apalagi TV andak pulang maginnya kada masih sedikit lagi. Tapi payo yang penting menuntut ilmu. Masya Allah. Nah itu
Untuk kendaraan tidak ada lagi parkir di halaman masjid. Nah, siapapun lah, jadi diusahakan. Kenapa kami berusaha untuk mengutamakan jamaah supaya kita kadang meluak jamaah ini. Ya banyak ke jamaahnya kadang cuma segan jamaah bisa. Cuma ada memang parkir mobil. Kalau kendaraan di dalam situ tinggal pokok. Nah itu tadi kan sudah wadahnya. Terus adapun orang cacat pengarannya nih. Cacat nang ada stroke batisnya kada kau berdiri nang kendaraannya jak kasihan ban 3. Jadi ini razia selamat terus. Mbah bertulis di muka razia kendaraan roda 2 aja lewatnya nya 3. Nah, razia roda 4 lepas juanya. Nah itu parkirnya bubuhan pian nang cacat bagi laki-laki. Amun ada itu di muka peimaman kada jauh kasihan di jalan. Parkirakan ya nang cacat, nang seprok apa tuh ini di muka imam bisa kena betakun non petugas. Aku ini di mana ya? Nah petugas pulang dilayani kan. Ini sama-sama ini petugas sama aja nang datang nih juga khadamnya Rasulullah juga, nang petugas khadamnya Rasulullah juga sama habis patuan di situ Pak. Oh masuk tak ya. Ada nang kasihan ya sembahyang aja bawa kursi roda kan. Hendak sembahyang di masjid nih umpat maghrib, umpat isya, umpat hajat, umpat kesiana. Jadi mereka itu nang lalakian itu diandak. Nah tahu bebinian adakah ada? Nah bilanya ada bebinian yang cacat dan sejenis stroke, tanya aja sama petugas masuk di jalan belakang itu mungkin jalan nang parkir mobil kan. Aku kena kawat tapi bujur-bujur bebinian awas jika mendustai. Aku bilanya ada nang mendustai pokoknya ini bebinian nih paling kecil di lain sini dedak dan kepada jamaah nang parkir di belakang ini kebetulan kalau hendak menuju masjid itu alhamdulillah masjid sudah membongkarakan lawang jalan juga sana. Jadi jalan sini kawa masuk yang kebetulan sap banyak sudah di sini misalnya kada kawa lagi lewat. Nah jalan situ bisa petugas marahakan terus jalan luar masjid ada dinding tuh terus ada jebolan lawang terus sejak masuknya ke belakang masjid sini. Han semenyaan itu kalau kada memikirkan pian mikirakan juga memikirakannya paling kada bujur nih kan kada nang tahu protes saja nih. Aku di jauh mana berjalan ya. Jamaah coba pendel kayak itulah. Jadi dia petugas. Kada kawa kami di jauh di jalannya rumah. Sama aja. Kadusah bahan kayak ini habis pikir sudah tahu lagi kamu. Bermalaman 5-4 malam mikirkan ini aja. Rapat siang malam. Rapat aja terus. Minumannya kada kopi, sehari rapat. Semenyaan itu mungkin masih lagi punya kekurangan. Dan akan diadakan itu karena di situ atau di situ ada jalur bebuka akan sampaknya sampak jadi dibukakan petugas karena istilah jalur supaya nang dari muka ini kau masuk ke itu higa-higanya ini dan itu sandal kan nang segan orang mana tak situ ya juga karena tuh dibukakan sedikit supaya kalau jalur tuh masuk nang datang dari muka sini masuk ke belakang tapi ada jalurnya nang dibuka kan selama ini full lawan sajadah sab bertaan jadi aturakan begamat. Nah nang di situ jangan diandaki sembahyang mengkawa kenapa bukan memagat sab bukan apa karena ini sagan jalur gitu aja dan jalur amun pian andaki sembahyang di situ pasenan datang ke dudih melihat ada orang sembahyang pehigaan itu lah kalau kawal lagi ke belakang. Nah ini supaya ke belakang tuh nyaman gitu. Nah Masya Allah kita nang kayak ini pun masih merasa kurang.
Jadi nah paham tolah, jadi begamatan aja pian pokoknya yakinakan dulu bahwa satu kita ulun petugas pian satu kedua insya Allah nah kita pian lah awas masuk surga mengkadang dolai kami. Wah kalau pian lah nak masuk hadang lo pian aku ini jadi masuk surga karena mengaji, maka pengajiannya ada petugas, aku mencari petugas dulu. Wah. Kami pun punya masuk juga, insya Allah membawa pian juga. Jadi kita mau kumpul dulu hanya masukkan, biar aja beda dari kawai. Lebuhan pian ini kata 37 jualan beginian yang beda dari itu kan 37. Nah kata 37 juga. Sedikit lah. Satu kelompok aja kita jadi sama-sama. Kena ada wayahnya nang ulun bayar. Tang tuntong pengajian pacul bulang, pacul gamis, pacul tapih, pacul baju nih, sisa kaos, kapok, cawak. Turun lom ngena sut, turun ke mana kah? Oh turun. Lihati, memang kada melihat kada awak. Lihati, oke ini sambil berokok kena, nah kacamata hirang. Bungolnya jurang itu malam bah kacamata hitam. Iyalah. Nah tuh supaya diketahui aja pamuan. Jadi kalau ada yang cacat tapi nang diistimewakan memang khusus baginya kata kawai. Itu darurat sudah. Kita rela lambat sedikit pengajian nampehnya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama saling membantu. Yang jelas pijakan kita kada hendak mengganggu orang. Kita kadang hendak mengganggu lalu lintas. Kita kadang hendak mengganggu jalan umum. Jalan orang. Tapi kita membijakinya supaya orang jalan, kita jalan. Orang nyaman, kita nyaman. Supaya sama-sama jangan sampai keadaan majelis kita ini model kayak kayak paiyanya. Nah, kadang kita bakal kalah aja. Artinya mana bagusnya aja, mana baiknya aja tak. Mana bagusnya, mana baiknya. Alhamdulillah tak. Bah minta rela, minta ampun dunia akhirat ulun dan petugas yang jelas banyak salah, banyak kekurangan. Dan pian-pian tu insyaallah ngaranggin pian datang paksa diaturakan, dinyamanakan, dilancarkan. Cuma kayak ini pang keadaan kami. Jakanya kawa ulun sebutin aja minta lontuan mau umat karata. Tahu lah mau umat melebari adalah efek itu aja. Begonol kalau gambar tuh. Nah jakanya ulun nih dibari pian kelebihan. Jadi nang masjid ini tanahnya ulun urak gitu. Begonol. Batu pada parkir jalan masuk ulun umat nih. Gak efek aja kawa borak. Ya Allah. Nah, dijum. Mudah-mudahan minta rela, minta ampun itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita jangan kada lupa lagi bersalawat kepada Rasulullah SAW dan menjaga menten daripada menyambati orang, hati daripada mengingat-ingat akan kejahatan orang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita berkat Rasulullah SAW agar kita selamat dunia dan akhirat.